Selamat pagi sahabat pasar modal semua. Salam bahagia selalu. Pagi ini saya ingin menyampaikan mengenai risiko. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan sedikit tentang risiko. Risiko itu berbeda dengan masalah. Risiko itu setidaknya ada 3 unsurnya. Satu adalah probabilitas, kemungkinan. Yang kedua adalah kejadian, dan yang ketiga adalah kerugian. Risiko itu bisa menjadi kerugian, juga bisa menjadi keuntungan. Makanya kalau di textbook itu selalu berbanding risk and return. Banyak orang yang keliru menyampaikan ya, sesuatu itu belum merupakan masalah, tapi dia sudah menyampaikan masalahnya ini, padahal belum terjadi. Masalahnya ekonomi kita sekarang tinggal 1% pertumbuhannya atau 0% pertumbuhannya. Itu belum merupakan masalah, itu risiko karena belum kejadian. Nah, supaya nggak sampai ke sana, maka harus ada langkah-langkah tertentu. Misalnya kalau sekarang ini di Amerika ada stimulus, kalau di Indonesia ada stimulus di bidang moneter, kemudian yang dilakukan oleh OJK maupun dilakukan oleh Bank Indonesia, itu salah satunya adalah sebuah strategi agar pertumbuhan kita tidak minus atau tidak menurun terlalu tajam dari pertumbuhan rata-rata selama ini. Jadi sahabat pasar modal, risiko itu ada 3. Satu, tolong diingat-ingat, satu adalah kemungkinan, kedua adalah kejadian, dan yang ketiga adalah kerugian. Jadi segala hal yang masih belum terjadi itu masih merupakan risiko. Nah, kita kira-kira akan bagaimana dengan adanya COVID-19 ini? Apakah ini akan jatuh? Harga-harga saham akan jatuh dan lain-lain? Karena ini sudah terjadi, maka ini adalah masalah. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memprediksi sebagai seorang investor, sebagai seorang trader, maka kita harus bisa memprediksi kira-kira dalam bulan-bulan mendatang itu apakah akan bagus atau tidak. Nah, ini yang harus kita urai, harus kita analisis, kita mapping, dan kita akan melakukan strategi apa. Nah, pada posisi-posisi saat ini akan lebih baik Anda tetap membeli perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko terkecil di dalam bisnis saat ini. Contoh misalnya begini, apakah perusahaan yang ada di sektor manufacture akan tetap berjalan? Kita telah lebih jauh. Apakah di sektor, mohon maaf nih, misalnya di jalan tol, apakah akan memburuk? Ya, saya kira dengan tidak banyaknya orang yang melewati jalan tol pasti pendapatannya turun. Apakah orang yang akan untung dia berinvestasi di sektor makanan? Saya kira masih akan untung. Kenapa? Karena sektor makanan itu pasti masih banyak dicari orang. Apakah sektor perbankan kira-kira untung? Sepanjang bank yang tersebut bisa mengendalikan likuiditasnya, insya Allah bank itu masih akan untung dan selamat. Kita masih ingat bagaimana dulu sebuah investment bank yang besar seperti Lehman Brothers pun juga hilang di dalam krisis. Krisis akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru yang bagus, juga bisa menghilangkan perusahaan-perusahaan baru yang bagus. Anda lihat di sekitar 10 perusahaan yang besar yang ada di Indonesia, yang market cap-nya terbesar yang ada di Indonesia, mayoritas dia di sektor perbankan, dia ada di sektor makanan, dan hanya sedikit di sektor telekomunikasi dan di sektor energi. Yang lain-lain apakah tidak menguntungkan? Menguntungkan. Hanya mereka memang mampu mencapai skala ekonomi yang besar.
Saya kira kembali ke pokoknya bahwa kita harus bisa membedakan antara risiko dan masalah. Sepanjang belum ada kerugian, maka itu masih merupakan risiko. Tetapi kalau sudah ada kemungkinan, sudah ada kejadian, maka tinggal melihat satu lagi, yaitu kerugian. Selamat berinvestasi, selamat meneliti dan menganalisis, mencari perusahaan-perusahaan yang bagus, mencari jenis-jenis usaha yang bagus dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada. Selamat berinvestasi, semangat pagi.